Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isneri, NIM saya 2501010201101. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Dosennya adalah Bapak Noviandri, Eskom MMSI. Pada UAS ini, pertanyaannya merupakan studi kasus, yaitu salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi. Pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. A. Pengujian dan maintenance. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Untuk menilai kehandalan dan performa sistem manajemen inventaris selama fase pengujian, saya akan mendekatinya secara terstruktur, menggabungkan metrik teknis, skenario bisnis nyata, dan kesiapan maintenance jangka panjang. 1. Menilai kehandalan. Kehandalan fokus pada konsistensi sistem dalam menjalankan fungsinya tanpa kegagalan dalam periode waktu tertentu. 2. Menilai performa. Performa berfokus pada kecepatan dan efisiensi penggunaan sumber daya. 3. Strategi maintenance pasca implementasi. Setelah sistem go live, kualitas harus tetap terjaga melalui 3 pilar pemeliharaan, yaitu korektif, adaptif, dan perfektif. Untuk soal nomor 2, gambarkan 2 skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Berikut 2 skenario uji coba yang realistis dan sering muncul saat implementasi sistem manajemen inventaris. Yang pertama, skenario uji coba lonjakan transaksi. Konteksnya terjadi pada akhir bulan atau saat promo besar, ketika aktivitas keluar masuk barang meningkat tajam dan banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan. Skenario ujinya 30-50 user gudang dan admin login bersamaan. Kemudian aspek yang diuji, waktu respon sistem, konsistensi data, dan stabilitas sistem. Hasil yang diharapkan, sistem tetap responsif, data stok tetap akurat, tidak ada transaksi yang gagal atau hilang. Untuk skenario yang kedua, yaitu skenario uji coba kegagalan sistem dan recovery. Konteksnya terjadi gangguan teknis seperti mati listrik, jaringan terputus, atau server terstart mendadak saat transaksi sedang berjalan. Skenarionya, lakukan transaksi inventaris, misalnya update stok. Di tengah proses, putuskan koneksi jaringan atau merestart server. Aspek yang diuji, mekanisme rollback atau commit transaksi, integritas dan konsistensi data. Hasil yang diharapkan, tidak ada data yang korup atau hilang. Sistem dapat pulih dengan cepat. Transaksi yang gagal dapat diulang tanpa error. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu mengidentifikasi 2 jenis untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Yang pertama yaitu load testing. Tujuannya memastikan sistem mampu menangani beban kerja normal dan beban puncak secara konsisten tanpa penurunan kinerja. Yang diujinya adalah jumlah pengguna simultan, volume transaksi inventaris per periode waktu respon sistem saat beban meningkat. Contoh penerapannya, mensimulasikan aktivitas harian selama jam sibuk.
Indikator keberhasilan, waktu respon tetap dalam batas yang ditentukan, tidak ada error atau timeout, penggunaan resource masih stabil. Kemudian yang kedua, endurance atau sword testing, uji ketahanan. Tujuannya untuk menilai apakah sistem tetap berkinerja baik saat dijalankan dalam waktu yang lama tanpa restart atau maintenance. Yang diuji, kebocoran memori, penurunan performa, stabilitas database, dan layanan backend. Contoh penerapan, menjalankan sistem selama beberapa hari dengan beban normal. Kemudian monitoring performa server dan database secara kontinu. Indikator keberhasilannya tidak ada degradasi performa signifikan. Sistem tetap stabil dan responsif. Tidak terjadi crash atau kehabisan resource. Untuk soal nomor 4. Apa perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Dalam konteks sistem manajemen inventaris, perbedaan antara maintenance preventif dan maintenance korektif terletak pada waktu pelaksanaan dan tujuan utamanya. Maintenance preventif adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadi gangguan atau kerusakan dengan tujuan mencegah masalah dan menjaga kinerja sistem tetap optimal. Manfaatnya yaitu mengurangi risiko downtime, memperpanjang umur sistem, menjaga akurasi dan keandalan data inventaris. Kemudian maintenance korektif adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi masalah atau kegagalan sistem dengan tujuan memperbaiki kerusakan dan mengembalikan sistem ke kondisi normal. Dampaknya itu bisa menyebabkan downtime operasional, berpotensi mengganggu proses bisnis. Kemudian tindakan perbaikan. Misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Kalau performa sistem manajemen inventaris menurun setelah beberapa bulan dipakai, saya akan menanganinya secara bertahap, sistematis, dan berbasis data, supaya masalahnya tepat sasaran dan tidak berulang. Ada 7 langkah-langkah yang saya ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Yang pertama, konfirmasi dan mendefinisikan masalah. Tujuannya untuk memastikan masalahnya benar-benar performa, bukan usability atau kesalahannya. 2. Analisis monitor dan log system. Tujuannya untuk menemukan sumber teknis penurunan performa. Kemudian yang ketiga, audit data dan database. Tujuannya untuk mengatasi masalah yang muncul akibat penggunaan jangka panjang. 4. Review perubahan sistem. Tujuannya untuk menentukan apakah degradasi dipicu oleh perubahan tertentu. Kelima, reproduksi masalah di lingkungan uji. Tujuannya untuk memastikan solusi diuji sebelum diterapkan ke produksi. Yang keenam, tindakan perbaikan, korektif dan preventif. Tujuannya untuk tidak hanya memperbaiki, tetapi juga mencegah masalah terulang. Kemudian yang ketujuh, validasi dan monitoring pasca perbaikan. Tujuan untuk memastikan solusi efektif dan berkelanjutan. Pertanyaan nomor 6, bagaimana Anda akan memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan? Untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, sekaligus siap menghadapi kegagalan, saya akan menyiapkan pendekatan end-to-end, pencegahan, pemantauan, dan rencana darurat yang jelas serta teruji. Pencegahan, menjaga sistem tetap sehat. Langkah konkretnya adalah maintenance preventif secara terjadwal. Kemudian standar performa dan SLA, automated testing, kontrol akses, dan keamanan.
Tujuannya untuk meminimalkan kemungkinan gangguan sebelum terjadi. Kemudian yang kedua, monitoring dan deteksi dini. Langkah konkretnya itu implementasi real-time monitoring. Kemudian alat otomatis, kemudian log terpusat untuk analisis cepat. Tujuannya, masalah terdeteksi lebih awal sebelum berdampak ke operasional gudang. Kemudian yang ketiga, backup dan redundansi data. Langkah konkretnya, backup data inventaris, harian atau mingguan. Simpan backup di lokasi berbeda. Kemudian uji proses restore secara berkala. Jika kritikal, gunakan database replication atau failover server. Tujuannya, menjamin data tidak hilang meski terjadi kegagalan besar. Kemudian yang keempat, rencana darurat. Jika terjadi kegagalan sistem, yang pertama, prosedur teknis. Yang kedua, prosedur operasional. Ketiga, target pemulihan. Dan yang kelima, evaluasi pasca insiden. Langkah konkret yang diambil yaitu melakukan root cause analysis, dokumentasikan insiden dan solusi, perbarui SOP, monitoring dan rencana darurat. Lakukan simulasi ulang. Tujuannya, setiap kegagalan menjadi pembelajaran untuk memperkuat sistem. Kemudian pertanyaan ke-7. Bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem? Untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem manajemen inventaris secara berkelanjutan, pengumpulan umpan balik dari pengguna akhir harus terstruktur, mudah, dan berkelanjutan, bukan sekedar formalitas. Berikut pendekatan konkret yang akan saya lakukan. Yang pertama, identifikasi kelompok pengguna kunci. Langkahnya, kelompokkan pengguna, tentukan kebutuhan dan sudut pandang masing-masing. Tujuannya umpan balik lebih relevan karena datang dari konteks penggunaan yang berbeda. Kemudian yang kedua, survei dan kuesioner terarah. Langkahnya gunakan survei singkat dan spesifik. Kemudian komunikasikan pertanyaan skala 1-5 dan pertanyaan terbuka. Tujuannya mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara cepat. Kemudian wawancara dan diskusi langsung. Langkah yang dilakukan yaitu lakukan sesi wawancara singkat atau FGD, minta pengguna mendemonstrasikan alur kerja, catat poin dan workaround yang sering dilakukan. Tujuannya menemukan masalah tersembunyi yang tidak muncul di survei. Kemudian yang keempat, feedback in system. Langkahnya sediakan fitur, kemudian sertakan screenshot atau log otomatis saat error. Tujuannya umpan balik dikirim tepat saat masalah terjadi. Kelima, analisis data penggunaan sistem. Langkahnya dipantau. Fiturnya, durasi, dan titik di mana penggunaan sering berhenti atau error. Korelasikan data ini dengan keluhan pengguna. Tujuannya mengungkap masalah usability dan performa berbasis dan nyata. Kemudian yang keenam, prioritasi dan tindak lanjut. Langkahnya, klasifikasikan umpan balik. Kemudian prioritaskan berdasarkan dampak bisnis. Kemudian komunikasikan perbaikan yang sudah dilakukan ke pengguna. Tujuannya, pengguna merasa didengar dan terlibat dalam pengembangan sistem. Kemudian tujuan terakhir, uji ulang bersama pengguna, feedback loop. Langkahnya yaitu libatkan pengguna dalam UAT versi baru. Bandingkan kepuasan sebelum dan sesudah perbaikan. Ulangi siklus feedback secara berkala. Tujuannya agar menciptakan perbaikan sistem yang berkelanjutan dan tepat guna. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.